Belum. Umum manusia atau barang. Dasarnya yaitu laporan polisi nomor 3 tahun 2000 bulan 9 tahun 2025. Waktu kejadian dan tempat kejadian kami setelah dari hasil pemeriksaan dan olah TKP kami dapat menyimpulkan bahwa untuk waktu dan tempat kejadiannya ada 4 tempat. Yang pertama di warnet Nainet Jalan Pemuda, itu kejadiannya pada tanggal 31 Agustus 2025 sekitar jam 16.00 sampai dengan jam 17.00. Di situ aktivitasnya yaitu adanya DSK yang melakukan ajakan kepada ABH. ABH ini anak berhadapan dengan hukum. Kemudian TKP yang kedua di JPU Ramayana, Jalan Raden Intan, Gunung Sari, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Ini hari Seninnya, sekitar jam 09.40 sampai dengan jam 10.00. Kemudian yang ketiga, TKP yang ketiga depan apotek di Mari, masih di Jalan Raden Intan, yaitu tempat para pelaku ini diamankan. Kemudian yang keempat yaitu gang samping kantor DJKN Lampung dan Bengkulu, masih di Jalan Raden Intan. Ini kejadian tanggal 1 sekitar jam 10.10, yaitu tempat dibuangnya salah satu bom molotov ini. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian bahwa dalam rilis kali ini kita memperdomani terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu di pasal 3 huruf I dijelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan berhak tidak dipublikasikan identitasnya. Jadi kita berpegang pada itu. Yang kedua, di pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan juga dijelaskan terkait ayat 1-nya, identitas anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Kemudian ayat 2-nya, identitas sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi nama anak korban, anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah. Ada 5 orang. Yang pertama inisial EK, kemudian inisial A, kemudian inisial YP, kemudian saksi inisial AK dan saksi inisial R. Dari 5 saksi ini kami dapatkan kronologisnya sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 sekitar jam 16.00 sampai dengan jam 17.00 di warnet Nainet terjadilah pertemuan antara tersangka atas nama FJ dengan ABH1, ABH2, ABH3, ABH4, ABH5, ABH6 dan
saksi O serta saksi RM. Jadi di wilayah tersebut pada tanggal 31 terjadilah pertemuan dan muncullah ajakan dari tersangka FJ untuk besok tanggal 1 mengikuti kegiatan demo di gedung DPRD Lampung dengan membawa bom molotov. Itu yang TKP pertama di Nainet ketika hari Minggu tanggal 31 sore hari. Pada hari Senin, jadi di pertemuan tersebut disimpulkan bahwa besok ikut demo, kemudian disiapkan bom molotov, kemudian dikumpul besok kembali di warung tersebut jam 07.30. Jadi itu pertemuan di tanggal 31. Pada hari Senin tanggal 1 sekitar jam 07.30, tersangka FJ datang ke warnet tersebut kembali. Kemudian membangunkan ABH1 dan ABH2 untuk siap berdemo di gedung DPRD Lampung. Kemudian tidak begitu lama datanglah ABH3, 4, 5, 6 dan TSKO. Selanjutnya 08.30 tersangka FJ pergi untuk membeli minyak tanah 1 liter di warung saksi AG. Lalu setelah membeli, tersangka FJ kembali ke warung tersebut dengan membawa plastik hitam yang berisikan minyak tanah dalam botol air mineral. Itu yang di TKP yang kedua. Setelah berkumpul, jadi di warung tersebut ada TSK FJ, ABH1, ABH2, ABH3, 4, 5, 6 dan saksi O. Kemudian ABH1 bertanya kepada tersangka FJ untuk apa? Dan dijawab oleh tersangka FJ buat bom molotov untuk dilempar ke gedung itu. Yang dimaksudkan gedung itu adalah gedung DPRD Lampung. Kemudian tersangka FJ meminta kepada ABH3 untuk mencari sumbu guna membuat bom molotov tersebut. Selanjutnya ABH3 memotong kain pel di warnet tersebut untuk dijadikan sumbu dan diberikan kepada tersangka FJ. Selanjutnya sekitar jam 09.30 tersangka FJ, ABH1, ABH2, 3, 4, 5, 6 dan salah satu tersangka O pergi meninggalkan warnet berjalan kaki menuju jembatan penyeberangan Ramayana. Kemudian mereka melihat rombongan konvoi massa, rombongan pertama lewat, rombongan kedua lewat, kemudian tersangka FJ memanggil salah satu ABH, yaitu ABH3, dipanggil untuk turun ke bawah untuk membantu merakit bom molotov di bawah jembatan penyeberangan. Di situ tersangka FJ memerintahkan ABH3 ini untuk mencari botol. Tersangka ABH3 mendapatkan 3 botol dengan isian 2 botol kaca ukuran besar dan 1 botol kaca ukuran sedang. Kemudian 3 botol tersebut diberikan ABH3 kepada tersangka FJ. Selanjutnya tersangka FJ menuangkan minyak tanah ke dalam 3 botol tersebut dibantu ABH3 yang memegangi 3 botol tersebut. Setelah itu tersangka FJ menutup ketiga botol tersebut dengan botol yang sudah ada sumbunya. Setelah tertutup rapi, kemudian 1 botol besar dibawa oleh tersangka FJ, kemudian dimasukkan ke dalam jaket yang berwarna hijau. 1 botol kecil diberikan kepada ABH3 untuk dibawa ke gedung DPRD. 1 botol besar tertinggal di TKP.
yaitu di bawah JPO. Setelah konvoi massa melewati bawah JPO, tersangka FJ sudah membawa bom molotov berjalan kaki menuju gedung DPRD Lampung yang diikuti oleh ABH 1, ABH 2, 3, 4, 5, 6, dan TSKO. Selama di perjalanan, tersangka FJ menggunakan jaket rangkap 2, kemudian juga sudah menggunakan sebo menutupi seluruh wajah. Kemudian ada satu saksi YP. Rombongan mereka ini bertemu dengan salah satu saksi yang bernama YP. Kemudian karena saksi YP ini curiga dengan perjalanan kelompok mereka, akhirnya saksi YP ini menegur agar mereka berhenti menanyakan terkait barang apa yang dibawa oleh tersangka FC. Namun tersangka FC tidak menghiraukan, tetap mereka berjalan. Kemudian di depan apotek Gemari ada salah satu saksi atas nama IF dan salah satu saksi yang bernama AS mengamankan tersangka FJ, lalu mendapatkan satu botol bom molotov yang siap pakai di kantong jaket sebelah kiri tersangka FJ. Kemudian saksi YP mengamankan ABH 1 dan ABH 2 yang mengikuti berjalan di belakang tersangka FJ. Kemudian ABH 3, 4, 5 dan tersangka O berlari masuk ke dalam gang dan melarikan diri. Selanjutnya ditemukan oleh tim bahwa ABH 3 membuang bom molotov tersebut di gang samping kantor DJKN. Alhamdulillah 3 bom molotov ini baik yang dibawa oleh tersangka FJ, kemudian tertinggal di bawah JPO, maupun yang dibuang oleh ABH 3 di gang samping kantor DJKN sudah berhasil kami amankan. Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan yang pertama yaitu satu buah botol kaca beling ukuran 620 ml merek anggur ginseng sampurna yang berisi cairan kuning-kuningan bersuhu kain. Yang kedua, satu botol kaca beling ukuran 620 ml merek anggur ginseng sempurna yang berisi cairan kuningan bentuk plastik. Yang ketiga, satu buah botol kaca beling ukuran 275 ml merek anggur merah yang berisi cairan kekuningan bersuhu kain. Satu buah korek api berwarna kuning, satu buah korek api berwarna ungu, satu buah gunting berwarna hitam, kemudian satu buah alat pel, satu buah jaket berwarna hijau tua merek Ray, selanjutnya satu buah jaket berwarna ungu belakang ungu bertuliskan waktu, dan satu buah sebo berwarna hitam. Untuk modus operandi, tersangka FC terpengaruh media sosial untuk melakukan aksi demo dengan membawa bom molotov. Hal ini kami dapatkan dari kami mempelajari baik media sosial milik dari tersangka FC. Kemudian tersangka FC belajar membuat bom molotov melalui tutorial yang ada di media sosial. Itu kami temukan juga dalam historis riwayat di dalam handphonenya tersangka FC. Ketiga, tersangka FC mengajak para ABH ini untuk melakukan demo dengan menyiapkan bom molotov. Selanjutnya, tersangka FC menyiapkan bahan-bahan bom molotov. Kemudian tersangka FC
bersama ABH 3 merakit bom molotov. Kemudian tersangka FJ dan ABH 3 dan bersama 6 orang lainnya berangkat ke gedung DPR untuk melakukan aksi mengikuti aksi di gedung DPR. Tujuannya adalah nantinya bom molotov itu akan dilempar ketika pada saat aksi di gedung DPR dilakukan. 71E KUH pidana untuk tersangka FJ, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam ancamannya 12 tahun jika perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang. Kemudian pasal 187 bis, barang siapa membuat, menerima, berusaha untuk mendapat, mempunyai, menyembunyikan, membawa bahan-bahan benda atau perkakas yang diketahui atau patut harus disangkanya bahwa gunanya atau pada suatu kesempatan akan dipergunakan untuk mengadakan letusan yang dapat membahayakan maut atau bahaya umum bagi barang, dihukum penjara selama-lamanya 8 tahun. Kemudian pasal 53, karena ini percobaan, deliknya belum selesai. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulai perbuatan itu dan perbuatan tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung kemauannya sendiri. Maksimum hukuman pertama diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya. Demikian berkoordinasi dengan Krimsus, dengan juga berkoordinasi dengan intelijen. Sejak tanggal 27 sampai 31 yang dilaksanakan kegiatan rutin dalam hal ini pelaksanaan patroli siber, didapatkan beberapa informasi tentang adanya beberapa akun yang mengajak ataupun berusaha mengajak beberapa elemen masyarakat, dalam hal ini anak-anak yang sedang bersekolah. Didapatkan akun 172 akun yang mengarah kepada provokasi, dan setelah dilakukan pemetaan didapat beberapa akun dengan followers terbanyak dan berhasil diamankan sedikitnya 3 orang. Kemudian dilakukan pengecekan dan memang ada beberapa akun yang mengarah kepada ajakan dan provokasi. Dan setelah dilakukan pengecekan, akun-akun tersebut diberikan himbauan kepada anak ataupun ABH untuk dilakukan pengecekan akun, dan akun-akun tersebut saat ini sudah kita amankan, dan untuk anak-anak sudah kita kembalikan ke orang tua karena memang ajakan-ajakan bisa dikatakan hanya berupa ajakan, tidak mengandung ke arah provokasi. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan perkembangan yang dilakukan, yang kasus yang sudah diungkap oleh Ditkrimum juga berkoordinasi dengan Krimsus untuk pengembangan yang berhubungan dengan kejahatan lewat siber. Saat ini sedang dilakukan penyelidikan dan ke depan mungkin akan disampaikan oleh. Mungkin itu saja dari Krimsus. Kami kembali kepada Ibu Kabid Humas. Baik, terima kasih Bapak. Kami jelaskan bahwa tanggal 1 September, yaitu ketika pada saat pelaksanaan itu diamankan 3 orang, yaitu tersangka FJ yang dewasa, kemudian ABH 1 dan ABH 2. Nah, ini ketika tanggal 1 September. Kemudian di tanggal 2 September kembali diamankan, yaitu ABH 3 dan ABH 4. Itu di tanggal 2 September. Kemudian di tanggal 4 September kembali diamankan ABH 5 dan ABH 6. Jadi dan totalnya ada 8. Kemudian sudah diamankan itu 7.
tersisa 1 yang masih dalam pencarian saat ini. Jadi dari 7 ini, 7 diamankan, 1 itu dewasa atas nama tersangka FJ, 6-nya adalah ABH. Tentunya upaya kami untuk mengantisipasi untuk tersangka untuk O ini, kami saat ini terus masih melakukan pencarian kepada tersangka O ini. Kemudian untuk anak ada mekanisme mereka harus mengikuti penelitian kemasyarakatan, penelitian sosial baik dari Bapas maupun dinas sosial, dari psikolog. Itulah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk seorang ABK. Jadi dari penyampaian ibu tadi, apa yang kami lakukan untuk tersangka U, kami juga yang dewasa, kami terus melakukan pencarian. Kemudian untuk 5 ABH ini kami melakukan upaya-upaya sesuai dengan UUSD Undang-Undang Sistem Peradilan Anak nomor 11 dan 12, yaitu dengan mendatangkan pihak Bapas untuk masyarakat, penelitian kemasyarakatan dari dinas sosial untuk melakukan penelitian secara sosial, dan juga dari psikolog yang disiapkan oleh kita bersama dengan UPD Provinsi. Terima kasih. Aktual, kemudian tujuannya apa? Dari pemeriksaan saksi yang kita lakukan dan juga alat bukti yang kita dapatkan, baik dari CCTV maupun dari handphone maupun dari akun medsos yang ada, untuk tersangka FJ dapat kami sebutkan bahwa motivasi dia adalah karena dia terpengaruh menonton dari media sosial terkait aksi-aksi demo yang rusuh di tempat lain. Jadi itu yang karena dia sering menonton media sosial tersebut, hanya dia yang mempengaruhi pikirannya untuk melakukan hal tersebut di Lampung ini. Kemudian yang kedua terkait aktor intelektual, setelah kami telusuri baik dari media sosial yang dimiliki maupun dari handphone yang dimiliki maupun dari rekening yang dimiliki, ini tidak ada aktor intelektual yang menyuruh ataupun mengirimkan uang untuk dalam membuat bom molotov ini. Jadi betul-betul tersangka FJ ini terpengaruh dengan tontonan media sosial yang menggambarkan terkait masalah aksi rusuh di tempat lain. Terkait belajar bom molotov juga, kami pelajari di historis pencariannya, dia belajar melalui tutorial pembuatan molotov di media sosial. Kemudian itulah dia tergerak untuk mengajak para ABH ini. Jadi mereka tersangka FJ ini mengenal ABH ini di warnet tersebut, tempat nongkrong. Dia mengajak dari tempat tersebut, barulah tujuannya adalah mengikuti aksi, kemudian untuk melakukan pelemparan bom molotov. Jadi tujuannya dia membuat bom molotov itu adalah ingin melakukan pelemparan bom molotov tersebut di gedung DPR. Baiklah, siapa